perlindungan dan tuntunan dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan ya dari Indonesia, dan saya mengucap syukur ya kita bisa dilayani oleh Pastor Hana Kristanto yang pagi hari ini akan membawakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Saya ingin memberikan sedikit introduction. Pastor Hana ini adalah koordinator dari tim doa IFGF Global ya, jadi seorang pendoa syafaat dan juga salah satu gembala di IFGF Jakarta. Dan Pastor Hana ini juga adalah kalau Anda belum tahu kakak dari Pastor Jimmy Untoro ya, dari chairman dari IFGF Global ya. Jadi kita percaya bahwa di masa-masa yang sulit ini banyak tantangan, Tuhan masih berbicara pada kita semuanya, dan saya merasa suatu privilege bisa dilayani oleh Pastor Hana Kristanto pada pagi hari ini. Dan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan roh kita untuk menerima firman Tuhan ini, sehingga di awal tahun ini kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi dunia yang dalam kegelapan ini. Thank you Pastor Hana untuk kesempatan melayani kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya persilakan Pastor Hana Kristanto, mari kita sambut dari IFGF New York. Tuhan memberkati. Silakan. Terima kasih Pastor Tony dan seluruh tim leadership IFGF New York. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh diizinkan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Kita tahu di tengah-tengah duka cita di seluruh dunia ini, kita perlu guidance daripada firman Tuhan tersebut. Oleh karena pagi hari ini saya berdoa biarlah setiap kita boleh membuka roh dan pikiran kita, jiwa kita untuk boleh benar-benar mendengar kebenaran firman Tuhan, bukan cuma mendengar, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ya di dalam mengiring Tuhan untuk tahun 2021 ke depan kita tidak bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita mengikut Tuhan dengan serius. Ingat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kalau mau ikut Tuhan itu pikul salib, bayar harga setiap hari. Jadi bukan enak-enakan, dan inilah waktunya 2021 ini di tengah-tengah duka cita seluruh dunia kita mempersiapkan diri kita. Amin. Amin. Saya akan sampaikan nanti sebentar beberapa yang saya dapatkan pesan dari Tuhan melalui doa-doa kita waktu 2020, khususnya di tahun 2020 kita tahu semuanya masa pandemi. Saya juga harus mengungsi ke rumah anak saya karena suami dan anak saya juga kebetulan kena COVID ya. Pada bulan April saya mengungsi ke rumah anak saya lebih kurang 2 bulan ya. Kemudian kami juga di dalam 2 minggu ini ya kehilangan orang-orang yang kami kasihi maupun keluarga daripada jemaat kami yang kami kasihi, dan we cannot do anything for them ya, karena kalau kena COVID itu semua di-take care oleh pemerintah. Ya, dan benar-benar dunia dalam keadaan duka cita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita semuanya masih beri nafas kehidupan oleh Tuhan, pergunakanlah nafas itu dengan baik-baik. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan waktunya kita menghadap. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah ini rapture? Mau dibilang rapture juga rapture karena kemarin ketemu, besoknya meninggal, ya. Tanggal 2 masih ketemu, tanggal 5 meninggal, ya. Kemarin satu hari masih ketemu, besoknya juga meninggal. Ini terus begini, maka saya bilang Tuhan, benar-benar kami membutuhkan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ajak untuk kita semuanya berdoa. Bapakku yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Dan memang sesungguhnya bahwa Engkau satu-satunya Allah kekuatan kami.
Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya, tidak ada yang lain ya Bapa. Tuhan, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pemulih kami, Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang menuntun kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan percaya 100% kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh ada senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu, merenungkan Tuhan kasih setia-Mu yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami sampai pada detik ini. Dan pada pagi hari ini kalau kami masih diizinkan untuk beribadah Tuhan, meskipun hanya melalui Zoom, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Dan kami mau pakai hidup kami ini Tuhan, untuk menjadi berkat. Kami mau pakai hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan, selagi masih ada kesempatan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja kami, menjadi berkat buat lingkungan kami dimanapun kami berada. Dan kami boleh menjadi berkat bagi seluruh dunia yang sedang dalam keadaan duka cita. Dunia sedang dalam keadaan kegelapan Tuhan. Engkau kiranya Engkau menaruh Tuhan. Oh Tuhan, terang-terang itu Tuhan di dalam roh jiwa kami. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi terang daripada Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau siap mendengar, Engkau berbicara ya Allah Roh Kudus. Engkau yang menjadi penterjemah ke dalam bahasa-bahasa yang boleh dimengerti oleh setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan Happy Blessed New Year ya 2021 untuk kita semuanya ya. Dan kita tahu Bapak Ibu ya bahwa tadi saya sudah katakan tahun 2020 merupakan tahun duka cita, tahun penuh pergumulan, tahun penuh tantangan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya virus COVID-19 ini ya, yang melanda seluruh dunia. Bapak Ibu, sehingga pada waktu kita boleh tahu 2020 yang lalu ya kita merayakan Natal, menyambut tahun baru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar? Ya, kita merayakan ibadah Natal dan mengakhiri tahun 2020 dilakukan melalui Zoom seperti ini, ya, atau lewat live streaming atau lewat YouTube. Ya, kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Ya, bahkan saat ini kita boleh melihat angka COVID terus naik di seluruh dunia. Di Indonesia pun terus naik setiap hari, ya, 12.000, 13.000. Benar-benar ini gelombang kedua yang benar-benar mencekam setiap umat manusia. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bahwa COVID-19 ini selain membawa hal-hal yang negatif yang menyedihkan, saya sangat amat percaya bahwa setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini ada di bawah kontrol daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, demikian juga COVID-19 ada di bawah kontrol daripada Allah Bapa sendiri. Dan saya percaya apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, itu semuanya membawa kebaikan. Membawa faedah, ada faedahnya buat setiap kita yang percaya kepada Dia yang hidup. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, ada manfaatnya, ada faedahnya. Ketika saya merenungkan faedah dan manfaatnya, ada beberapa yang saya catat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh renungkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di New York, tetapi saya ingat ya beberapa bulan yang lalu ada salah satu teman baik saya, ya, dia mengabarkan minta bantuan berdoa karena suaminya dalam keadaan benar-benar parah kena COVID, dan pada waktu dibawa rumah sakit begitu penuh, ya cuma ada di koridor katanya. Dan ketika dia lihat suaminya ditaruh di koridor, istrinya bertekad membawa pulang suaminya dan dia akan rawat sendiri ya. Dan setiap malam kami berdoa untuk Ibu Cynthia ini.
Dan puji Tuhan, suaminya bisa sembuh dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena suaminya ini orang Jepang, ya, yang Bapak Ibu tahu sendiri dan mengalami perjumpaan pribadi melalui COVID ini, Bapak Ibu. Demikian juga, nah, Bapak Ibu, saya boleh catat beberapa manfaat daripada COVID-19 ini. Saya percaya bahwa melalui COVID-19 ini, Tuhan mau membawa keluarga demi keluarga kembali ke dalam rumah mereka masing-masing, melakukan aktivitas bersama-sama, ya, suami, istri, anak-anak, orang tua. Saya percaya akhir zaman bahwa hati bapak-bapak akan dikembalikan kepada anak-anak, dan inilah waktunya. Saudara dan saya dipersiapkan untuk anak boleh kembali kepada bapak, bapak boleh kembali kepada anak-anak, ya, saling mengasihi suami istri yang tadinya sibuk dua-dua cari duit, ya, cari uang untuk masa depan dan lain-lain. Ya, tetapi melalui COVID ini, ketika kita harus stay at home, work at home, ya kan, apalagi semuanya from home lah, saudara. Inilah waktunya Tuhan ingin berbicara dan memulihkan keluarga demi keluarga. Dan Tuhan rindu untuk para bapak-bapak boleh berfungsi sebagai sebagai imam, sebagai nabi, ya, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Jadi bukan gereja yang bertanggung jawab menjadi imam bagi keluarga kita, tetapi para suami, para bapak, engkau menjadi imam di dalam keluargamu. Inilah saatnya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau memulihkan keluarga demi keluarga, saya sangat percaya. COVID-19 ini juga melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong dengan luar biasa bahwa mereka sanggup mengatasi segalanya, merasa negaranya paling hebat. Tapi kita boleh lihat, ya, meskipun saat ini sudah diketemukan vaksinnya, tapi itu belum ada bukti yang nyata. Ya, COVID-19 juga membuat setiap manusia banyak berdoa. Mau dari agama apapun juga mereka berseru kepada Allahnya masing-masing. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukur Anda dan saya ini, ya, boleh memiliki dan menyembah dan berseru kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa ceritakan kenapa dia Tuhan Allah yang hidup. Karena saya mengalami banyak hal bersama dengan dia. Dia izinkan saya untuk mencicipin surga. Dia juga izinkan saya sakit di dalam lembah kekelaman. Dan saya mengalami dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, saya juga percaya Bapak Ibu, ya kan, bahwa COVID-19 ini juga membuat setiap manusia banyak, tadi saya katakan banyak berdoa dan berdoa berseru kepada Tuhan dan tidak mengandalkan teknologi modern saat ini. Mungkin saya salah, nanti Bapak Ibu boleh koreksi, ya. COVID-19 juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk tinggal di rumah dan belajar untuk hidup sederhana dengan apa yang ada. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ada amin, Bapak Ibu. Ya, COVID-19 juga membuat saudara dan saya menjadi sadar bahwa kematian itu nyata dan sangat dekat dengan kita. Tadi saya katakan Bapak Ibu ini baru 17 hari di Indonesia. Kami sudah kehilangan keluarga-keluarga yang kami cintai. Kehilangan jemaat-jemaat orang tuanya yang meninggal di dalam beberapa minggu ini. Tadi sebelum saya ke sini, saya janji sama Pastor Tony 15 menit sebelumnya. Tapi saya harus mengurus jemaat yang telepon, pastor, mama saya kena COVID. Pastor, ini bagaimana? Pastor, papa saya meninggal. Pastor, ini bagaimana? Wow, sampai saya bilang, Tuhan, saya cuma menangis dan menangis sama Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan. Waduh, saya bilang saya harus stop dulu karena saya harus sharing di IGF New York. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan ya saya langsung matiin dulu HP saya, Bapak Ibu, ya, karena saya minta maaf karena saya harus melayani di sini. Pastor, ini mesti bagaimana? Bapak Ibu, banyak tangisan di sana sini. Jadi sesungguhnya kematian itu nyata, Bapak Ibu, dan sangat dekat dengan Anda dan saya. Tadi saya katakan kemarin katanya baru ngobrol, masa siang ini
langsung gone. Bapak Ibu, begitu fragile-nya hidup ini Bapak Ibu. Ya seperti uap dikatakan itu memang betul. Ya kan? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, COVID-19 juga membuat manusia meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, saya percaya 2020 kemarin Tuhan juga mau mempersiapkan saudara dan saya untuk saudara dan saya memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga saudara dan saya dapat mendengar dengan jelas pesan Tuhan untuk saudara dan saya masing-masing. Ada amin. Karena Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Jangan kita terlalu sibuk dengan gadget kita, dengan sosial media kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan saudara dan saya untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya, Efesus 5, 15-16. Bapak Ibu, Efesus ini pasal yang kelima, ini juga salah satu pesan yang Tuhan berikan ketika tahun 2012. Ya, Bapa di surga mengizinkan saya mencicipin surga. Salah satu ayat yang Tuhan berikan adalah Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Di mana anak-anak Tuhan disuruh bangkit dari kematian, bangun dari tidur, dan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi biarlah kita hidup seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan 2020 ini benar-benar untuk Anda dan saya. Bukan sibuk untuk stock up food di dalam hidup kita, kalau nanti terjadi ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus mengingatkan untuk kita stock up the words of God untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Ada amin. Banyak yang saya bisa ceritakan kenapa stock up the words of God. 2017 tanggal 3 Maret, siang hari di dalam hati saya jelas sekali. Saya mendengar untuk kita boleh stock up food. Karena hari-hari yang jahat akan segera tiba. Saya nggak bisa ceritakan di sini karena nanti terlalu panjang Bapak Ibu. Tetapi 2020 bulan Februari kemarin, Roh Kudus ingatkan. Ingat, buka catatanmu, 2017 apa yang aku katakan, bukan makanan jasmani yang engkau harus timbun, yang engkau harus sediakan untuk kehidupanmu. Karena manusia bukan hidup dengan roti saja, tetapi manusia, saudara dan saya hidup dengan setiap perkataan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Semua berlalu, tetapi firman Tuhan tidak berlalu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau untuk Anda dan saya stock up the words of God hari-hari ini untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Nah, di dalam menjalani 2021, kita tahu tidak ada satu kepastian apakah COVID-19 yang sudah diketemukan vaksinnya ini ya akan segera berakhir. Nobody knows. Benar Bapak Ibu ya, apakah bisnis kita akan kembali dengan normal? Apakah anak-anak kita sekolah bisa pergi ke sekolah dengan baik? Saya nggak tahu di New York bagaimana, tetapi di Indonesia anak-anak semua sekolah melalui sekolah di dalam rumah, ya. Study from home, saudara. Anak-anak kecil dari sampai di ini harus pakai HP, rebutan HP ya kalau anaknya beberapa, ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Para ibu-ibu, bapak-bapak harus belajar untuk menjadi mentor bagi anak-anaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu kita boleh melihat bahwa tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Kepastian hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Ya, Bapak Ibu menjalani 2021 kita menyadarin ya sekali lagi bahwa tahun 2020 ya Anda dan saya sedang dilatih oleh Allah untuk mengandalkan kekuatan
daripada Bapa di surga seperti pujian tadi. Ya, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan kepandaian kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan keuangan kita atau pengertian kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ya, pandemi ini diizinkan oleh Tuhan terjadi dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, sekali lagi Anda dan saya diajar untuk berdoa, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada proses yang Tuhan sedang berikan untuk Anda dan saya. Ya, dan di dalam waktu yang sama kita juga terus belajar dan Tuhan mengatakan apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Beradaptasi dengan semua perubahan demi perubahan. Karena semuanya ini ada di dalam kontrol daripada Bapak sendiri. Yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana respon saudara dan saya menghadapi COVID-19 atau pandemik yang sedang terjadi saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Habakuk 3 yang mengajarkan bahwa sekalipun pohon-pohon kita tidak berbuah atau mengecewakan, dan sekalipun kambing domba kita terhalau, Tuhan mau kita tetap bersorak-sorak, tetap beria-ria pada Allah yang menyelamatkan, dan tetap tidak goyah. Ya, Dia sedang membuat kaki kita ini seperti kaki rusa yang kuat berpijak di atas bukit-bukit Tuhan. Dia mau kita naik di dalam iman, ya, supaya iman kita naik dan iman kita semakin kuat di dalam Dia. Ada amin, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini saya baru sampaikan secara global. Nah, apa yang saya peroleh di dalam 2020 kemarin untuk menjalani memasuki 2021. Ketika kami berdoa saya mendapatkan pesan ini melalui perenungan saya, yaitu bulan Desember kira-kira pertengahan. Sebelum kita merayakan Natal Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya membaca di dalam Matius pasal 1 ayat ke-23, ya nanti Bapak Ibu boleh catat, di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa hari-hari ke depan adalah begitu banyak tantangan, banyak juga berkat yang Tuhan sediakan, ya, kita perlu hidup bersama, hidup senantiasa disertai oleh Tuhan. Ya, COVID boleh terjadi di sekitar kita, COVID boleh terjadi, masalah boleh terjadi, ya, kesulitan, sakit, penyakit boleh kita alami, tetapi janji Tuhan buat saudara dan saya, Dia adalah Allah Immanuel. Ada amin Bapak Ibu, ya. Artinya Allah menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan engkau dan aku seorang diri. Kemanapun kita pergi, Dia menyertai saudara dan saya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Matius 28 ayat 19-20, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya apa? Di dalam keadaan sulit, ya, kesukaran, duka cita dunia saat ini, Dia janji Tuhan ya dan amin, bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai akhir hidup kita. Kalau saudara dan saya percaya dan mengandalkan Dia. Ada amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan berikan. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku bersyukur. Amin Tuhan, aku akan pegang janji Tuhan yang ya dan amin. Ya, dalam segala keadaan aku tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Ya, kalau saudara juga boleh baca nanti di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, saudara catat aja. Itu pesan yang pertama Bapak Ibu. Nah, pesan yang kedua yang Tuhan berikan, yaitu Bapak Ibu dikatakan, Bapak Ibu janganlah kita terus sibuk cari uang sehingga kita menjadi hamba uang. Ya, tetapi firman Tuhan kata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup dengan Tuhan itu sama dengan equal banyak. Tetapi banyak tidak ada Tuhan, tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Amin Bapak Ibu. Dan kita tahu kalau waktunya kita tiba dipanggil Tuhan,
tidak ada satu peser pun yang kita bawa ke lubang kubur kita, Bapak Ibu. Ada amin. Ya, coba renungkan ini. Tuhan katakan Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu boleh baca nanti di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda meminta-minta. Burung di udara aja dia pelihara. Benar? Bunga yang cantik aja Tuhan pelihara. Benar Bapak Ibu? Apalagi saudara dan saya ini biji matanya Tuhan. Dia pasti pelihara. Tapi saat-saat ini dia rindu untuk Anda dan saya benar-benar mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia janjikan kembali, dia beserta dengan kita. Yang kedua, dia janjikan bahwa sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat 6 dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita boleh merenung apa sih kita kerja? Yes betul Bapak Ibu. Ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tetapi sebetulnya apa sih yang kita cari itu apa pagi, siang, dan malam? Banyak yang mengatakan uang. Terus uang untuk apa? Ya untuk bayar sekolah, untuk bayar rumah, untuk ini, untuk itu. Terus kalau dapat semuanya terus untuk apa lagi? Apakah engkau rasa nggak cukup? Apakah engkau nggak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan tepat pada waktunya? Benar Bapak Ibu? Tuhan nggak janji, tadi saya katakan Tuhan nggak janji semuanya smooth. Ikut Tuhan, benar Bapak Ibu? Ya kan? Dia selalu tepat waktu, dia nggak pernah terlambat, dia nggak pernah terlalu cepat. Nanti kalau tiba saatnya anak-anak kita sekolah, dia yang sediakan uangnya Bapak Ibu. Saya bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang kami hadapin, yang kami alamin Bapak Ibu. Makanya saya getol sekali, saya benar-benar Tuhan terima kasih aku sudah engkau angkat menjadi anak-anakmu. Jadi ikut Tuhan jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Percuma kalau setengah-setengah kita akan dikebas oleh Tuhan. Ikut Tuhan aku harus benar-benar all out. Makanya dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap rohmu, jiwa, tubuhmu semuanya. Kasihi dia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari? Tahun 2020 tadi saya katakan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui krisis COVID-19 di seluruh dunia berdampak kepada semua bidang. Bidang perekonomian, bidang pariwisata, bidang semuanya lah Bapak Ibu ya. Bidang keuangan semuanya sedang berdampak. Dan kita tahu Tuhan tidak mau kita menjadi hamba uang. Tadi dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Berarti dia mau kita, saudara dan saya menjadi hambanya Tuhan. Benar? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau dia katakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah kalau gitu berarti kita harus menjadi hambanya Tuhan. Bukan berarti menjadi hamba Tuhan itu jadi pendeta. Tidak Bapak Ibu. Ya, menjadi hamba Tuhan artinya apa Bapak Ibu? Tuhan mau untuk Anda dan saya ini, ya kan, menjadi hamba kebenaran. Karena Bapak kita, Tuhan kita itu Tuhan yang benar. Ya, dia tidak mau menjadi Anda dan saya menjadi hamba uang, ya kan? Tuhan mau kita menjadi hambanya Tuhan, di mana Dia sebagai Tuhan dan kita ini sebagai hambanya, bukan uang sebagai Tuhan kita. Benar Bapak Ibu? Artinya Anda dan saya diminta untuk menjadi hamba kebenaran, di mana kebenaran menjadi pedoman yang tertinggi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku di bulan-bulan dan hari-hari yang akan datang ini Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan sebagai pegangan buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita. Kalau kita bersandar kepada Dia, Dia yang tuntun Bapak Ibu. Ketika bekerja, ketika melayani, ketika melakukan apapun Dia yang tuntun buat saudara dan saya. Tapi kalau kita menjadi hamba uang,
ya menjadikan uang sebagai tuan kita, maka saya percaya akan banyak masalah demi masalah yang timbul di dalam kehidupan kita. Masalah akan segera muncul kalau uang menjadi tuan kita, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa uang itu merupakan budak yang baik buat kita. Tetapi ketika uang menjadi majikan kita, menjadi tuan kita, maka itu bisa kejam, Bapak Ibu. Benar? Saya boleh melihat di Indonesia, saya nggak tahu sekali lagi di Amerika. Uang itu tidak mengenal belas kasihan, Bapak Ibu. Saya boleh melihat bagaimana ya saya diminta untuk mendoakan kakak beradik, Bapak Ibu. Ketika orang tuanya meninggal, mereka bisa mau bunuh-bunuhan hanya karena warisan. Merasa tidak fair, yang satu dapat ini, yang satu kok saya dapat ini. Saya yang melihat, yang mengawasi papa mama, saya yang merawat dia, yang satu mengatakan ini. Padahal mereka bukan orang-orang yang miskin, Bapak Ibu. Tapi ketika orang tua meninggal dua-duanya, mereka berebut harta. Oleh karenanya Bapak Ibu, harta ya itu bisa menjadi kutuk buat kita. Kalau kita tidak benar mengelolanya. Uang itu tidak mengenal belas kasihan. Uang juga tidak mengenal agama, Bapak Ibu. Ya kan? Uang juga tidak mengenal apa? Tidak mengenal hubungan persaudaraan. Uang juga tidak mengenal hubungan kakak dan adik, orang tua dan anak-anak. Belum lama ini 2 minggu yang lalu, saya sedih mendengar sahabat kecil saya dari SD. Ya, Bapak Ibu ketika suaminya meninggal, anaknya mengatakan, "Mam, udah sekarang nih usahanya papa saya mengelola. Mama sudah tua, pensiun aja karena seumur dengan saya, 62 mau ke 63, ya mama pensiun aja, ya kan? Dan udah sini saya yang ngatur semuanya." Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu teman saya mengatakan, "Sedihnya Bu Hana, sedih, anak tolong doakan saya." Dia nggak mengira setelah semuanya dikelola oleh anak-anaknya. Dia sebulan cuma dikasih 1 juta. 1 juta itu kalau uang Amerika saya nggak tahu berapa. Yang biasanya dia bisa pegang uang, dia cuma pegang sebulan 1 juta dan itu pun mesti minta kepada anaknya. Dia menangis 2 minggu yang lalu kepada saya, "Han, tolong doakan anak-anak saya." Dan saya tahu mereka adalah keluarga daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, Bapak Ibu, mereka bisa anak-anak memperlakukan mamahnya sendiri seperti itu. Bayangin. Saya katakan, "Aduh Christine, kenapa kamu kasih ke anak-anakmu? Anak-anakku yang minta supaya saya ini istirahat. Supaya nggak usah banyak pikiran." Ternyata baru dia tahu setelah berjalan, baru tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, ini yang terjadi ya kalau uang menjadi tuan kita. Ya. Dan kita menjadi hambanya, maka hidup ini akan sangat menderita. Bapak Ibu tadi dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, tidak berlebihan, cukup. Tadi saya katakan cukup dengan Tuhan jadi banyak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada amin, ya. Belajar untuk hidup sederhana dengan apa yang ada. Gak perlu harus jojoran, gak peduli apa kata orang. Jangan hidup saudara dan saya ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu dan hidupku ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang menjadi hamba uang, yaitu orang-orang yang hidupnya merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang ada. Oleh karena itu milikilah hidup yang sederhana. Yang penting saudara bisa makan, bisa minum, mau pergi bisa, ya kan? Mau jajan bisa, mau beli ini bisa semuanya Bapak Ibu. Itu enough. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu menjalani 2021 banyak dari kita menjadi takut, cemas, khawatir pasca Covid ini. Meskipun sekali lagi saya sudah diketemukan vaksinnya, tapi dampak kerugian 2020 tentang ekonomi, keuangan begitu berpengaruh kepada umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu. Banyak dari kita yang berharap supaya tahun 2021 ini terjadi pemulihan di bidang ekonomi. Ya, mungkin beberapa orang mengalami, wah pokoknya saya mengalami ini, mengalami itu, cita-cita kita semuanya. Yes, kita juga mau segera mengalami pemulihan. Benar Bapak Ibu ya. Tapi dengan syarat utama, ada syaratnya Bapak Ibu saya percaya.
Kita sering mendeklarasikan Mazmur 91. 1000 di kanan, 10.000 di kiri, kita jalan terus. Saya katakan yes, tapi ada syaratnya. Saya katakan, coba baca ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Syaratnya apa? Ada syaratnya, Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan, ada syaratnya, yaitu kembali kepada basic. Jadilah hamba-hambanya Tuhan, yaitu apa? Hamba kebenaran dan komitmen kepada Tuhan bahwa Dia yang akan menjadi Tuan kita semuanya. Bukan uang yang menjadi Tuan kita, Bapak Ibu. Ada amin. Ya. Jangan karena uang kita mengorbankan kebenaran. Jangan karena uang kita melanggar firman Tuhan. Jangan karena uang mengorbankan hubungan persaudaraan. Dan jangan karena uang ya kita mau mencapai kedudukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demi uang kita terobos semuanya untuk mencari keuntungan di dalam bisnis kita. Ya, oleh karena mereka nggak punya keyakinan, tidak punya iman terhadap janji Tuhan ini loh Bapak Ibu. Maka semuanya diterobos. Enggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Aku lakukan ini, lakukan itu, kan nggak ada yang tahu. Nanti kalau ke gereja aku bisa manis-manis, aku menyembah Tuhan berbahasa roh kenceng-kenceng. Enggak ada artinya karena Tuhan melihat hati kita masing-masing Bapak Ibu. Pastormu nggak ngelihat, leadersmu nggak ngelihat, suamimu, istrimu nggak melihat, anakmu. Tetapi Tuhan, mata Tuhan tertuju buat kita semuanya dimanapun sampai bahkan kolong bumi pun. Dia melihat saudara dan saya. Ada amin. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, ya kalau dia katakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau, biar ini menjadi kekuatan saudara dan saya. Jalanilah 2021 dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya sampai akhir hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, pandemik boleh terjadi berapa tahun silahkan. Tetapi anak-anak Tuhan, keluargamu dan keluargamu, anak-anakku tidak akan dibiarkan hancur. Ada amin. Usaha dan bisnismu tidak bakal berantakan. Sehingga keluargamu dan anak-anakmu tidak memiliki apa yang mereka perlukan. Janji Tuhan dia pelihara saudara dan saya. Amin. Ayat 6 tadi dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ya kan? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan virus COVID terhadap aku? Tidak pernah takut Bapak Ibu. Dengan yakin kita jalani 2021 bahwa Tuhanlah penolong saudara dan saya. Tuhanlah benteng hidup kita. Ada amin. Tadi dikatakan Tuhanlah penghibur kita. Tuhanlah kekuatan kita Bapak Ibu. Sekali lagi back to the basic. Cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Miliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Ada amin. Janjinya ya dan amin, dia menyertai saudara dan saya. Peganglah janji Tuhan ini. Hiduplah dengan sederhana, cukupkanlah dengan apa yang ada. Maka saya percaya Tuhan akan membuat perkara-perkara yang besar. Baik di bidang ekonomi, keuangan, semuanya yang hilang di tahun 2021. Dia akan kembalikan di tahun-tahun yang akan datang. Ini janji ketiga yang Tuhan berikan buat setiap kita Bapak Ibu yang percaya. Yang pertama ayah Immanuel, yang kedua jangan engkau jadi hamba uang tetapi menjadi hamba kebenaran, hamba-hambanya Tuhan, ya. Dan yang ketiga, dia akan memulihkan engkau kalau engkau mencari dan mencari mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia janjikan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. Dikatakan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Bapak Ibu, haleluya. Dia memperlakukan saudara dan saya dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Oh haleluya.
Bapak Ibu, haleluya, janjinya Tuhan luar biasa. Tuhan akan memulihkan keadaan orang-orang yang sungguh-sungguh asal ada pertobatan. Ya, berbalik kepada jalan-jalannya yang jahat. Lakukan apa yang diinginkan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah hamba kebenaran, Bapak Ibu. Ya, ketika pertobatan terjadi, maka pemulihan di dalam segala bidang akan diberikan buat saudara dan saya. Ya, dan Dia menjamin bahwa kehidupan anak-anak Tuhan akan mengalami kelimpahan, cukup makan, cukup sandang, dan perlindungan demi perlindungannya. Dan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 26 tadi, Bapak Ibu. Dia memperlakukan saudara dan saya dengan begitu ajaib. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Dan saya percaya ini janji Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya menjalani 2021 dan tahun-tahun seterusnya. Dan saya bersyukur untuk Greater Destiny ya di tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah Dia akan menyertai saudara. Mulai terjadi pertobatan demi pertobatan. Ya, kalau salah minta ampun sama Tuhan. Biar Dia bereskan hidupmu dan hidupku. Maka saya percaya 3 hal ini akan digenapi dalam hidupmu dan hidupku. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Hamba telah sampaikan ini kepada setiap jemaatmu yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Meteraikan setiap pesan-pesan-Mu di dalam roh jiwa kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman. Kami tidak cuma menjadi hamba-hamba uang Tuhan. Kami mau menjadi hamba Tuhan. Kami mau menjadi hamba kebenaran. Tuhan, bukan karena uang kami menerobos semuanya. Oh Tuhan, bukan karena uang Tuhan kami meninggalkan kebenaran Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau akan menyertai kami. Dan kami percaya ketika apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan dan kami benar-benar mengandalkan Engkau ya Allah. Maka Engkau yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, berkati seluruh jemaatmu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang diproses oleh Engkau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami boleh mampu menjalani proses demi proses. Kami diberi kemampuan Tuhan, untuk Tuhan melakukan hal-hal yang benar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba mengucap syukur Tuhan pagi hari ini yang Engkau yang menyembuhkan mereka. Oh Tuhan, Kau jamah mereka yang sedih, Kau kuatkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan kembali. Seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bila firman-Mu ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Untuk kami ingat terus Tuhan. Dan kami lakukan di dalam Engkau. Roh Kudus bantu kami. Untuk setiap hari kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Hana. Sudah share firman Tuhan dengan kita. Kita sungguh sangat diberkati. Mari saudara-saudari kita lanjutkan penyembahan kita melalui perpuluhan dan pemberian kita. Saya persilakan Brother Solihin. Ya, mari kita sama-sama saudara seiman kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami selalu. Apapun keadaan kami Tuhan selalu menyertai. Tuhan terima kasih atas juga firman-Mu agar kami menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan dan bukan menjadi hamba uang. Dan kami percaya tahun 2021 ini Tuhan akan ada pemulihan-pemulihan sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga, bapak-bapak, anak-anak semua Tuhan. Orang-orang yang kami kasih akan terjadi pemulihan.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami semua. Secara khusus, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami secara jasmani. Tuhan sudah berkati pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkati tangan kami, Tuhan sudah memberkati keluarga kami, kesehatan kami, dan semua Tuhan yang kami miliki, semua yang kami ada, itu semua daripada Tuhan saja. Karena itu ya Bapa, kami mau bawa persembahan kami mau bawa perpuluhan kami Tuhan dalam rumah Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Dan biarlah Tuhan kami bawa dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan Engkau yang memberkati kami. Tuhan terima kasih, kami mau memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Saya ada sedikit pengumuman sebelum saya beri pengumuman. Seperti Anda saudara-saudari tahu, di minggu-minggu ini ada inauguration a new president, dan sedikit pemberitahuan agar Anda waspada, berhati-hati, jangan terpancing oleh isu-isu. Stay safe, oke? Kemudian Sunday School masih kita mulai jam 12, tetapi jam 11.45 kita sudah online, ya. Tolong Bapak Ibu dibantu anak-anaknya agar mereka bisa online, agar mereka bisa join di Sunday School mereka. Kemudian 21 hari, 21 days fasting and prayer. Hari ini memasuki hari ke-14. Bagi saudara-saudari yang masih mau bergabung, silakan. Masih ada 7 hari. Mari kita bersama-sama ambil bagian di dalam 21 days fasting and prayer, ya. Kemudian I Care meeting kita Long Island Januari 23. Kemudian I Care Glory Januari 24. I Care Target Januari 25. Dan terakhir Overcomer Januari 30. Terakhir, ini pengumuman yang membahagiakan karena saudara-saudari kita lagi berulang tahun untuk minggu ini. Yang pertama adalah Lily Benny, luar biasa. Kemudian kedua Luciana Ma. Yang terakhir adalah David Jackie Willianto. Ini Jackie Cheng-nya AFGF, ya. Selamat berulang tahun. Saya serahkan kembali ke Pastor Tony. Silakan Pastor. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Hana pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan ini membangunkan kita kembali. Apa yang penting dalam kehidupan, dan semoga Roh Kudus berbicara dalam hati kita semuanya untuk mencelikkan roh kita sehingga kita boleh bangun dan boleh menjalani tahun 2021 ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Hana Kristanto atas firman-Nya. Tuhan memberkati seluruh keluarga pelayanan yang ada di Jakarta. Dan mari kita berdoa dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih, Engkau begitu mengasihi. Ya, silakan Bu. Sorry Pak. Ya, tadi seperti yang diumumkan oleh Bapak Peter ya, bahwa saudara, engkau benar-benar berdoa untuk Amerika. Ya, ini waktu-waktunya, ini seminggu sisa puasa, benar-benar saudara takes time untuk berdoa Amerika dan China. Ya, tadi seperti dikatakan kita bukan cuma berjaga-jaga, berhati-hati, tetapi saya katakan nggak tahu, ini sudah ada dari dalam hati saya sejak bulan Oktober. Dan kami setiap malam di Jakarta, saya membangun kubu doa melalui Zoom setiap malam jam 9. Sudah mulai sejak bulan Maret tahun 2020, tapi 2021 ini kita ganti jam 8:30 malam. Ya, serius Bapak Ibu, doa untuk bangsa dan negaramu, ya, di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu, kesejahteraan negara itu, kesejahteraanmu juga.
Ya, jadi kalau tadi diperingatkan untuk berhati-hati, yes. Tapi percaya, pegang janji firman Tuhan tadi, Dia menyertai kita, tapi kita juga harus bijaksana. Ya, kalau saudara dengarkan khotbah saya di YouTube tanggal 3 Januari, Bapak Ibu, saya mengajak semua untuk berdoa, mendengar dari Tuhan pesan apa untuk saudara masing-masing. Ada amin. Itu aja Pastor Tony, minta maaf saya tadi tambahkan. Terima kasih, Pastor Hana. Saya setuju sekali. Ini waktunya untuk berdoa. Dan waktunya untuk berdoa bagi negara dan bangsa juga untuk saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kehidupan kami sampai hari ini. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, Engkau tetap menguatkan kehidupan kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini membangunkan kembali roh kami, Tuhan. Jika kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan kegiatan sehari-hari, dengan sosial media, dengan apapun juga Tuhan, yang membuat kami lengah dan tidak mengerti kehendak-Mu, ampunilah kami. Biarlah kami kembali lagi Tuhan, belajar mendengarkan suara-Mu, dan mentaati apa yang Engkau sudah firmankan. Biarlah firman itu jatuh di dalam hati yang lembut, yang subur, yang taat, sehingga firman itu akan bekerja dan membangunkan kehidupan kami kembali. Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Hana Kristanto, yang sudah menyampaikan. Pakailah dia lebih lagi Tuhan di dalam masa-masa ini, khususnya di masa doa puasa ini Tuhan. Engkau bekerja dan memanggil setiap umat-Mu untuk berdoa bersama-sama. Pakai Pastor Hana untuk memobilisasi jemaat-jemaat di seluruh dunia, jemaat IFGF di seluruh dunia untuk berdoa. Dan boleh kembali kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Destiny yang sudah Engkau tentukan bagi kehidupan kami semuanya. Kau berkati keluarganya, berkati kesehatan Pastor Hana, berkati pelayanannya Tuhan, dan tengah-tengah kesulitan apapun yang dihadapi, kami percaya tuntunan tangan Tuhan akan beserta dengan hamba-Mu ini. Berkati seluruh jemaat IFGF Jakarta, seluruh tim pelayanan, gembala-gembala yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk pelayanan Pastor Hana pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami minta Kau bekali kami dengan hikmat di awal tahun 2021 ini Tuhan, supaya hikmat-hikmat ini membukakan pikiran-pikiran kami, memberikan pewahyuan-pewahyuan baru dalam kehidupan kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, jamah roh jiwa pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati tahun 2021 dengan baik. Khususnya dalam masa beberapa minggu ke depan, kami minta tuntunan tangan Tuhan, perlindungan Allah bagi bangsa Amerika. Jauhkan dari segala kekerasan, dari segala peperangan, dari segala hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau boleh melindungi negara ini dari segala tangan-tangan yang tidak benar ya Tuhan. Tutup bungkus, biarlah Tuhan semua pergantian presiden ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau berkati sekali lagi negara Amerika, Kau berkati negara Indonesia juga ya Bapa. Dan Kau pakai Tuhan pada masa-masa ini untuk menunjukkan kebesaran daripada nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, jika sebentar kami berpisah, kami minta berkat Tuhan menyertai kami, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kemenangan dan kasih daripada Tuhan Yesus, berkat penyertaan dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai hidup kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya tidak ada ya Bapa yang dapat membahayakan kehidupan kami jika Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih, kami terima berkat-berkat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Silakan.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi bagi yang di New York, selamat malam bagi yang di Jakarta, di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pastor Hana Kristanto. Salam untuk keluarga, Tuhan memberkati.